Halo, selamat datang di sesi kita kali ini. Anda pernah nggak sih merasa kurang pinter gitu hanya karena mungkin nilai matematika kurang bagus atau merasa agak canggung pas presentasi? Sering kayaknya ya. Banyak yang merasa gitu. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas sebuah rangkuman buku digital judulnya Unlock Your Genius. Ini isinya menarik banget, membahas pandangan Howard Gardner soal kecerdasan majemuk. Betul. Rangkuman ini kayaknya menantang banget ide kalau kecerdasan itu cuma ya satu jenis aja. Iya, iya. Tujuan kita bareng-bareng kali ini ya buat ngebongkar konsep kecerdasan ini. Kita mau lihat gimana rangkuman ini ngejelasin kalau Anda mungkin punya kejeniusan di area yang nggak terduga gitu. Yang selama ini mungkin nggak disadari ya. Betul, jauh melampaui skor IQ atau nilai rapor. Kita gali potensi unik Anda. Ya, dan yang menarik dari pandangan Gartner tahun 83 itu, seperti yang diulas di rangkuman ini ya, gagasannya tuh lumayan revolusioner loh waktu itu. Oh iya, gimana tuh? Dia bilang kecerdasan itu bukan satu hal tunggal, tapi lebih kayak spektrum, gabungan dari berbagai kemampuan yang beda-beda. Ah, oke. Nah, rangkuman ini nyebutin ada 9 jenis kecerdasan, tapi intinya bukan buat ngasih label kamu pinter ini, kamu pinter itu, bukan. Terus tujuannya apa dong? Lebih ke ngebuka kemungkinan aja, biar kita bisa lebih menghargai kekuatan spesifik yang kita punya gitu. Membebaskan dari standar tunggal lah. Menarik. Oke deh, coba kita lihat beberapa warna kecerdasan yang disebut di rangkuman ini ya. Misalnya, kecerdasan linguistik. Nah, ini yang umum mungkin ya. Iya, tapi ini bukan cuma soal jago ngomong aja kan. Lebih ke kemampuan ngolah kata, gitu ya, secara efektif. Bisa lisan, bisa tulisan. Betul. Orang dengan kecerdasan ini, katanya nih di rangkuman, biasanya seneng baca, nulis, terus pinter jelasin sesuatu, kosakatanya juga kaya. Kayak penulis, pengacara gitu ya. Iya, atau penyiar, jurnalis. Nah, kalau mau ngasahnya gimana? Rangkuman ini nyaraninnya sih klasik tapi efektif. Banyak baca sama coba nulis tiap hari. Masuk akal, masuk akal. Nah, itu kan tadi soal olah kata. Ada lagi nih yang dibahas, yang mainnya di olah tubuh. Namanya kecerdasan kinestetik. Ah, yang ini gerak ya berarti. Iya, ini tentang kemampuan pakai fisik secara mahir. Cirinya itu mereka belajarnya paling cepat kalau langsung praktek. Nggak betah duduk lama mungkin ya. Bisa jadi. Dan koordinasi geraknya bagus. Contohnya ya jelas atlet, penari. Tapi bisa juga loh dokter bedah atau mekanik, perajin. Oh iya ya, butuh keterampilan tangan yang presisi. Betul. Ngembanginnya ya bisa lewat olahraga, nari, atau ikut workshop kerajinan tangan, merakit sesuatu, gitu-gitu. Oke, satu lagi mungkin ya yang seringkali agak ke dalam gitu, kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal, itu apa lagi? Ini kemampuan buat memahami diri sendiri secara mendalam. Emosi kita, pikiran, nilai-nilai, tujuan hidup. Wah, ini dalam nih. Iya, cirinya tuh kata rangkuman ini, orangnya suka merenung, reflektif, punya tujuan yang jelas, dan mungkin lebih nyaman ya kalau lagi sendirian buat mikir. Oh gitu. Profesi kayak filsuf, penulis, konselor, atau mungkin wirausahawan yang punya visi kuat, seringkali punya kecerdasan ini yang menonjol. Terus ngasahnya gimana kalau yang ini? Bisa lewat nulis jurnal pribadi, refleksi rutin, atau ya meditasi, menyediakan waktu buat introspeksi jujur aja, gitu. Gartner, seperti yang dijelasin di rangkuman ini, setiap orang itu punya semua 9 jenis kecerdasan itu. Oh, semua? Iya, semua. Hanya aja, tingkat pengembangannya beda-beda. Rata-rata sih orang punya mungkin 2-4 kecerdasan yang lebih kelihatan gitu, lebih dominan. Oke, jadi bukan milih satu ya? Bukan. Jadi pesannya itu bukan, kamu pinter A atau kamu pinter B. Tapi lebih ke, kombinasi unik kamu tuh kayak gimana. Nah, di dunia nyata, kombinasi ini yang penting banget. Contohnya? Misalnya, di rangkuman disebut desainer UI UX. Dia mungkin butuh kombinasi visual spasial buat desain tampilannya, tapi juga interpersonal buat ngertiin pengguna. Ah, iya benar. Sonal, rangkuman ini juga nyebutin logis matematis, visual spasial, musikal, terus interpersonal, yang kebalikan intrapersonal buat pahami orang lain, naturalis, paham alam, sama eksistensial, mikirin makna hidup. Wah, luas banget ya spektrumnya. Luas banget. Pertanyaannya nih, gimana cara kita ngenalin kombinasi unik kita ini tanpa perlu ikut tes formal yang mungkin mahal, atau ya